Kembali kita coba lagi dari yang Indosat, apakah bisa bagus. Kita berharap supaya dan liputan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Mabu dua gitu kayak Omele. Yang anu bawa Indra. Sudah nih kung Indra, kung sudah kung saya bilang saya sudah Indra. Ada cari dulu kan. Itu kan tidak. Halo. Oke ya. Ada beneran nanas ada. Beneran nanas ada. Ada semua. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Nanti kirim fotonya. Ya. Nanti dilihat di Sangat dalam TV. itu. Iya. Sangat TV nanti lihat foto. Nah, oke, yang ganteng-ganteng sudah hadir di sini, guys. Ada lagi yang menyusul. Oke, Pak Lurah hari ini sangat ganteng. Ini jabatan bukan lagi Pak Lurah. Kepala bidang PPUD. Oke, baik ya, mantap. Mantap. Iya. Naikkan tadi di atas. Iya. Apa yang macam? Iya, Pak di halaman. Oke, kru-kru yang ganteng-ganteng sudah hadir di sini. Oke. Biasa, dia pakai jomblo ya Temi? Masih ada kayak yang jomblo? Lupa. Nah, jomblo na santai. Weh, mantap gila. Jomblo juga aja. Wah, ini Ada jomblo kah? Di rumah mana nak jomblo apa? Iya. Di Bukara Pak berapa kayak? Kayak salah satu tuh dia. Iya. Oh ini namanya bersumpah di HP itu.
Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada jemaat sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bila tidak ada halangan, Saudara Restu Wahyudi dengan Saudari Anfrensi Rombealo akan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Menyertai-mu juga. Litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan yang benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup.
datang kepadamu anak domba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarkanlah perintah mengasihi. Dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Sende paimankan ng tekalam di ate puwang tutong kang tebanua kang tsunami. Natulak pasakemi inde malina anak Kristus Valensi. Sia keluarga. Lagi basa sila kinanong tu kadami. Bilang lagi patungan kumua. Inang kadam meri puang tu parandangan na katuan ki parandangan na tanan dako sulona siya arang tingka katuan ki kama totoran ki siya mintu na inang kia pak bedio di may kadam
rampokan ni mga kukumba di Romi, kumua atau madosakan pagkasalangkan. Pagalit pagkasalangki, ang kisiyal na imperangi kadang nila abipi mentireke mati kalemi, untulak kilampangando inde balik na anak kisala dua. Laun napa kamau parang lantai katuan lana rambut lana lete. Toyang yang kami may persona di atas itu. Patuk tu ni tukang kaki penangki puang laku kadami. Labi pite kau nami. Dalam bahasa Siawan nanung alite kadami. Kau puang kamu ya lama patuju. Bila namindar late kau nami. Inang tak epaisan na tang palambi. Kita enak kamu tu makadam. Si seorang mau kampung mi makadam ko kami. Lan puang Yesus kimas sambayan. Amin. Papasan ka kung pasakya dalam Efesus pasal 5. Bacaan kita dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Bagian firman ini berbunyi, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. La sikamasiangki sola dua. La tonton ke sipa kabor. Ini adalah bagian syair lagu yang dikarang di Toraja ini. Masih panjang, itu hanya bagian singkat. Saudara-saudara, shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Saya sangat bergembira boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, terlebih Restu dan Rensi dalam kerinduan bersama dengan kedua orang tua. Kebahagiaan atau bahagia, itulah tema yang saya angkat dari bacaan kita pada pagi hari ini. Menurut kampus bahasa Indonesia, bahagia adalah perasaan tenang, perasaan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, atau senang lahir batin. Bahagia
bahagia adalah kepuasan hati yang paling mendalam, lahir batin, ya. Tentu Bapak Ibu kalau kita ditanya, apakah Bapak Ibu ingin bahagia? Jawabannya apa? Ya, tidak ada yang akan mengatakan tidak. Restu? Rensi? Oh, ini pertanyaan kanak-kanak ya. Ya, pasti semua merindukan bahagia. Namun Bapak Ibu, belajar dari fakta hidup yang terjadi, baik bagi kita orang Kristen maupun yang non-Kristen, sungguh nyata bahwa ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak orang yang tidak merasa bahagia, ya. Mereka merasa terbeban yang amat dalam. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, tapi anak-anak pun. Banyak anak-anak yang tidak bahagia dengan orang tua. Mengapa? Ya, itu tergantung pada pilihan setiap orang. Apapun yang menjadi pilihan orang, itu yang menyebabkan seseorang bisa mengalami persoalan-persoalan yang tidak membahagiakan dan bisa juga menyebabkan mereka bahagia. Bahkan saya pernah mendengar anak-anak mengatakan, ini orang dewasa, tumatona amiyate tampi makada lang tumatona na kwata na kupit ade bidalian lah. Ya, Bapak. Saya tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kenapa saya ada? Ya, entah ini jawaban yang sangat putus asa atau bagaimana. Yang jelas bahwa banyak sekali fakta dalam hidup ini, bahkan mungkin ada di antara kita yang hadir di sini yang mengalami bahwa saya tidak bahagia dengan hidupku. Saya tidak bahagia dengan orang tua, dengan istri, dengan suamiku, dengan anak-anakku. Mendengar hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita katakan? Karena memang itulah yang terjadi. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke pengadilan dan mendengar apa yang dikatakan orang di sana, saya juga pernah jalan-jalan ke pengadilan, bahkan pernah juga mengalami yang namanya pengadilan. Tercatat di sana bahwa rumah tangga Kristen itu banyak sekali yang bermasalah. Banyak yang bercerai dan mereka lah yang tercatat di sana paling banyak. Tapi saya pikir-pikir ini bisa saja. Sampai yang ditoraya nang budaya itu sarang ya. Jadi bisa saja lebih banyak orang Kristen yang tercatat di sana. Kalau belajar pada Alkitab, perkawinan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh bercerai. Perkawinan itu yang kita pahami sebagai orang Kristen adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah yang mempersatukan mereka. Perkawinan Kristen adalah perkawinan antara jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak cenderung kumah
yang laku barat sudah beberapa negara yang setuju dengan perkawinan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Di agama Kristen tidak ada seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Susito Timote berjuang itu tahu ya. Apakah orang akan menyatakan kumete kita makdukun dia tak situru te doa bersama jong lah sekolah kote mulai. Saya kira saya tetap berseru bahwa kami ikut berdoa bersama untuk kerinduan kita bersama untuk tanah Toraja ini. Hanya saja tak mungkin bisa melakkan itu apa yang sudah diputuskan keluarga. Semuanya sudah berjalan. Baru keluar seruan bahwa kita akan berdoa bersama, ya. Baik kini nanti tak nadin nola jong mai makalen nola lalan senga ki sabak ko. Kegiatan itu seperti di daerah kita ini banyak orang yang berseru berteriak ingin melegakan keinginan hatinya melalui adat untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Inata iya tutukuane na tukuane lari pasakilan rampanang kapak ke lamang sudah mereka. Dan yang ketiga bahwa perkawinan itu adalah perkawinan seumur hidup. Tidak ada yang akan memisahkan. Namun Bapak Ibu, fakta berbicara karena dosa yang sudah menguasai kita, dosa yang kadang membuat kita buta dan tidak mengingat lagi apa yang Tuhan katakan, sehingga kita semakin melanggar firman Tuhan. Kita masih ada dalam minggu Paskah yang ketiga. Kita bersama-sama sudah percaya bahwa kemenangan Kristus bukan hanya kemenangan atas maut, tetapi juga dalam kedatangan Kristus ke dunia, Ia sudah mengembalikan status rumah tangga itu menjadi status yang dipulihkan oleh Allah, menjadi baik di hadapan Allah melalui perkawinan di Kana seperti yang dibacakan dalam amanat perkawinan tadi. Saudara-saudara, inang manasa mo ya kumwa di pasuli mo dandanan naturam panangkapa. Apa? Iya te may ram panangkapa. Tao na ram panangkapa di bawah lengan awan bukan awan di sana maksud saya. Atau diasingkan dari dunia. Iya te mitol tananan dako inang di palampalino di kuala umposara celino la umposara katuan. Rumah tangga yang ditempatkan di dunia ini perlu dikelola dengan dasar satu-satunya ialah firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang membentuk, jadi Tuhan adalah dasarnya, Tuhan adalah andalannya, dan tujuan utama dari setiap perkawinan atau pembentukan rumah tangga atau keluarga adalah Allah sendiri. Jadi garontokna, ranunna, patunna, katuanna, tutananan rapo, pinanglatnya puang matu. Nah ada iki sekarang nalu kumua, ungkataku puang matua, ia mau garontokna mintu, kapaisanan, kakinaham, kamauparan, kameluan, kamaktanan pena, batu kamarampasan tu dia nga, inang bu tulu diri may ungkataku puang matu. Teman-temanku sesuluk kabur lampuan. Ungkataku puang matua. Iya mo madoan na to tula dipogau siala dipangugui. Unnolay te may katuan talak bipirka. Umpatingkay te tananan dako. Iya mo pala ito. Naulimbi ti Papa Santa. Nada iki Paulus.
jo Efesus tak itu kumua nawalai Paulus tu di kuama padang kapal apa nawalai duka yang ulenduit teman-teman ulenduit keluarga orang tua. Paulus tidak pernah punya istri, ya kita tahu bersama. Tapi Paulus begitu teliti memperhatikan mengapa banyak persoalan yang tidak membahagiakan orang-orang yang sudah menikah, yang sudah menerima pemberkatan. Mengapa? Mengapa banyak orang yang tidak bahagia menjalani kehidupan ini? Paulus dengan teliti melihat semuanya ini dalam relasinya dengan Tuhan. Lalu melalui Efesus tadi, dia menasihatkan orang yang menikah. Bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, sekalipun pada ayat 22 tadi ada penekanan pada perempuan, ya, tentang kata tunduklah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi itu diawali dengan kata di ayat 21 yang mengatakan tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Biasa nata ada tahu yang ke-20 misal tak enak bahasa. Nah, kami ayah itu kamu ba ini inalat tunduk kami lakukan monemi. Bapak Ibu, bagaimana caranya dan apa yang dimaksud dengan tunduklah? Apakah akan selalu yo ya yang mina pokada monena yang mina naturu ya? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dasarnya adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau seorang istri dituntut untuk tunduk kepada suami, tentu adalah suami yang takut kepada Tuhan. Tunduknya istri kepada suami bukan karena apa-apa yang lain, bukan karena perhitungan dunia, bukan karena seperti yang dimaksudkan orang, tapi hanya seperti yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Seperti takut kepada Kristus. Jadi yang na tunduk dulu kalau kau pengamatua temuane. Untuk apa seorang istri tunduk kepada suami yang tidak takut kepada Tuhan? Dan sebaliknya, untuk apa seorang istri tunduk kepada suami tanpa takut kepada Tuhan? Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Saling tunduk. Laki-laki dan perempuan saling tunduk dalam hidup, artinya saling merendahkan diri, saling melayani, saling menghormati, saling jujur, saling percaya, saling mengampuni. Ya. Dan masih banyak saling-saling yang lain, bukan kecuali saling membunuh, saling apa-apa yang negatif, bukan itu yang dimaksud. Yang kedua yang ditekankan oleh Paulus dalam Efesus ialah bahwa suami harus mengasihi istri. Kasih suami itu berteladankan kepada Yesus yang sudah mengasihi jemaat. Bukankah jemaat itu disebut mempelai dari Tuhan Yesus? Yesus mengasihi jemaat, tidak ada duanya. Tanpa memperhitungkan apa-apa, keuntungan Yesus tidak ada. Dia hanya mengasihi, betul-betul kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Susite. Tapi inilah kasih yang dicontohkan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan istri. Ini yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tugas laki-laki memang tak nak salah kita punya dibuka dari kuah ya tuh wane imam lantanan andaku penunduk bainena si anak-anaknya si mintu tolong bantuan lah tuang kataku puang. Dan saya kira Bapak Ibu, suami yang takut kepada Tuhan tidak akan pernah berniat tidak mengasihi istrinya.
laki-laki dan perempuan atau istri dan suami sama-sama pasti memiliki kekurangan, ya, dan kelebihan. Dalam hal inilah, dalam kekurangan masing-masing inilah dan kelebihan ini masing-masing, Allah menghendaki suami mengasihi istri dan istri pun mengasihi suami. Kalau dalam contoh yang diberikan, istri itu mengasihi suami seperti menerima kasih Kristus. Dari bilang nana tarima bain itu pak kaboro namuane. Maka sebaliknya dia pasti akan mengasihi istri. Jadi yang ada itu mana sedang-sedangi bain itu nah bain ini. Nah sedang-sedangi juga peminat tidak ada masalah itu lihat. Sabak kona kamu tangan nih jadi dan sebaliknya. Nenek kukua mintu kita bainnya sabak bainnya juga nah. Mintu kita bainnya bagaluki itu. Kita nampak kaborok ki moneta kalau sedang-sedangi moneta. Ya. Atau teknik pakaborok moneta bisa biarnya. Bainnya bagaluki itu. Tapi ini tuntunannya Bapak Ibu, bahwa istri harus mengasihi suami sebagaimana engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengasihi istri, mengampuni dan menyelamatkan dia. Mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Mengapa? Karena istri itu adalah bagian dari suami, sekalipun bagian terkecil hanya satu tulang rusuk. Ingatkah kata-kata Adam ketika perempuan itu dibawa kepadanya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi kalau begitu, semua yang dirasa oleh laki-laki patut diberikan juga kepada perempuan. Kalau dia mengasihi dirinya, kasihilah istrimu, dan istri adalah wujud bahwa memang engkau mengasihi dirimu. Jadi minta tuh tampilin bainena siang kadang-kadang bainena sebenarnya kalian itu tuh na tampilin siang na kadang-kadang. Tapi tidak ada dari antara kita ya Bapak Ibu. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru di dalam Kristus, yang tidak akan memperlakukan istrinya tidak sama dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, yang ketiga, syarat untuk meramu bahagia ialah meninggalkan orang tua. Dapat mataku lihat mama, aku mulai tampi pemirsa. Artinya bahwa Rensi dan restu bukan lagi tergantung kepada orang tua, tapi mereka adalah lembaga yang kecil yang memulai dan ingin hidup sebagaimana mereka mampu, sebagaimana mereka mau. Tahu ni kuah, tapi selalu dikurin na mama, kurintah. Ya, selalu dikurin na papa tu kurintah. Ya, tapi itu mereka sudah nyatakan berdua bahwa mereka juga ingin berjuang. Ya. Meninggalkan orang tua tidak berarti tomat tua palang kosaraki. Dan tidak berarti kita tidak mengingat orang tua dan tidak menghargai dan menghormati orang tua. Tetapi kita tetap menghormati dan menghargai orang tua dalam hidup ini. Itu adalah pesan Paulus juga. Boleh kita baca di pasal 6 seterusnya. Bagaimana Paulus berpesan, hendaklah kita menghormati ayah dan ibu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Restu dan Rensi meramu kehidupan untuk bahagia hanya dengan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan tidak berarti tidak mengalami tantangan dan pergumulan. Dan mungkin justru orang yang takut kepada Tuhan semakin merasakan bahwa sungguh beban hidup ini sangat berat. Sahabat tanya tanam penang natulana turu sama dina Pak Purena pun matua susinna peristiwa nasi ayu ya susinna pun isu. Itu adalah gambaran manusia yang taat kepada Tuhan, tapi tidak sedikit dan tidak kecil tantangan yang dihadapi.
karena itu, saudara-saudara dan kedua mempelai, bertekunlah membaca kitab suci untuk semakin mengenal Allah, agar sanggup menjawab pencobaan-pencobaan dalam hidup ini seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab pencobaan-pencobaan tidak pernah dengan kata hati, tetapi selalu mengangkat ayat-ayat Alkitab. Ada tertulis begini di dalam Alkitab. Jadi yang ada persoalan dialami salah dua, sudah kondisi pakilala elin di surat dalam Alkitab susitemu, ya. Itu yang paling utama. Yang kedua, bertekunlah berdoa. Dan kita semua bertekunlah berdoa untuk selalu mengungkapkan atau mengkomunikasikan hidup kita dengan Allah. Doa itu Bapak Ibu bukan muluk-muluk, ya. Bukan soal singkatnya apa doa, tetapi doa itu adalah kesungguhan hati berbicara kepada Tuhan, ya. Jadi tidak usah menjadi resah kalau ada orang berdoa agak panjang dan agak pendek, ya. Tapi bagaimana orang mengkomunikasikan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita dan segalanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Yang melambi ke subuh yang nenek aku si santai lah, paling kurang untuk setengah jam lah dalam berdoa itu, ya. Tapi biasa sampai 1 jam Bapak Ibu. Yang ketiga, takut kepada Tuhan berarti berusaha untuk melakukan segala yang diinginkan Tuhan, baik saat kita sendiri, ya, saat kita bersama dengan orang lain, saat kita dalam pekerjaan, saat kita di mana-mana, saat kita mengalami persoalan, kita akan selalu menyatakan sikap hidup kita yang melakukan dan mengenang apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kiranya dengan firman yang kita renungkan pagi ini, untuk Restu dan Rensi memang sungguh-sungguh mau melihat bahwa inang ungkat aku menaria pun matua tu garang tok na mintu kamau para ditakkan sulit tu kali kedeni apa belanda ungkat aku kipun sekit apa ditakkan dan lakapabian ki apa ditakkan laditan ki apa ditakkan dan mintu-mintu nak. Kiranya Tuhan dimuliakan dan memang selalu mengatakan aku bahagia karena Engkau. Lan aku tulis tu in pak tungan tu mintu uang anak kumala mau pak nak lan kalemu Rensi dan sebaiknya Rensi akan mengatakan inang mana saya tu pasambahyangan selama ya teh jenazah kalemu Restu. Tuhan memberkati saudara dan keluarga, dan berjalanlah terus dalam kuasa kudus bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak dibiarkan berjalan sendiri. Amin. Kita renungkan dalam saat teduh kita tentang firman Tuhan yang baru kita renungkan bersama. Jika rumah tangga yang sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun mengalami persoalan-persoalan buat di hadapannya dan memulai hidup yang baru dalam rumah tangga masing-masing. Untuk rumah tangga yang baru, renungkanlah bahwa sesungguhnya bahagia adalah dambaan hati yang paling dalam. Bahagia bukan ditentukan oleh jabatan, oleh harta benda, oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi bahagia ditentukan oleh
sejauh mana kita takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan akan mendapatkan hikmat dari Allah sendiri dan akan mendapatkan pengetahuan dari Allah sendiri dan akan mendapatkan segala macam kemampuan untuk menghadapi tantangan pergumulan dunia ini sendiri. Kiranya doa Daud untuk setiap keluarga juga menjadi milik kita. Daud berdoa, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Tuhan berkati itu akan ada. Dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya. Mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilahkan berdiri. Mempelai laki-laki Restu Wahyudi, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudari Anprensi Rombialo, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Restu Wahyudi dengan Saudari Aprensi Rombialo, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama. Silakan saudara berdua untuk berjabatan tangan. Boleh biasa sekali si pasir loro yang sekali. Ya. Masih geser sedikit dekat ke sana, dekat dengan geser ya. Bukan disuruh ke Tuhan penyakit. Mempelai laki-laki Saudara Restu Wahyudi, mengaku ke engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Anprensi Rombialo yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia.
dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Restu Wahyudi? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Amprensi Rombialo mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Restu Wahyudi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudara Amprensi Rombialo? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, dan juga dalam ingatan orang tua dan semua keluarga, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Betul ya Pak? Yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan untuk berlutut berdua. Jemaat, mari Bapak berdiri, kita mohonkan masalah yang pertama yang mereka kerjakan, bukan jalur. Keluarga dan saudara-saudara jemaat Tuhan,
kedua anak saudara kita ini telah menyediakan cincin yang terbuat dari emas murni. Cincin ini adalah simbol cinta kasih mereka yang akan terus utuh sebagai cinta kasih di dalam kasih Kristus yang tidak pernah berakhir. Cincin ini akan menjadi simbol di dalam jari manis mereka masing-masing bahwa mereka adalah sepasang suami istri yang telah resmi menjadi suami istri mulai hari ini. Karena itu saudara Restu, ambillah cincin ini dan kenakanlah dengan penuh cinta kasih ke dalam jari manis istri. Saudari Rensi, ambillah cincin ini dan kenakanlah dengan penuh cinta kasih ke dalam jari manis suami. Coba pakai supaya dapat lihat. Oke. Coba. Jemaat silakan duduk. Ada surat di sini ada surat nikah mereka dan sebuah Alkitab yang menjadi hadiah dari jemaat dari Bamanggalu melalui majelis gereja untuk dibaca. Sementara keluarga memberikan persembahan syukur, disilakan puji-pujian dari jemaat. Oh
kepada kedua mempelai untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karunikanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyatakan Kita akan menyatakan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Firman-Nya mengingatkan kita dari Roma pasal 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Tanah Toraja. Kiranya kami terhindar dari pola-pola kebiasaan hidup kami yang sebenarnya menuntun kami kepada maut. Berkati Tuhan, terima doa-doa kami untuk keselamatan generasi kami, keselamatan daerah kami ini. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu telah memberikan persembahan mereka, baik persembahan khusus keluarga